Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Munandar, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 dari LP3 Universitas Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2013 061068. Saya akan mempraktekkan video pembelajaran yang saya lakukan pada tanggal 23 November tahun 2020. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya? Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai ya. Sekarang Bapak tanya dulu, ada yang masih ingat dengan materi kita pada pertemuan minggu lalu? Itu ada kerajaan Sriwijaya dan Mataram. Masih ingat apa sih kerajaan itu minggu lalu yang kita pelajari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya? Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Mas Angga dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita semua dapat bertatap maya di kelas 11 pelajaran sejarah ya, peminatan. Sebelum kita mulai, Bapak absensi dulu ya. Ini kalau Bapak lihat dari layar, ini yang sudah hadir ada Angga, ada Windu, ini ada Erika, sama Amanda. Ada yang belum Bapak panggil? Udah semua ya? Baik, alhamdulillah kalau sudah hadir semua ya. Jadi sebelum kita mulai ya, sekarang Bapak tanya dulu, ada yang masih ingat dengan materi kita pada pertemuan minggu lalu? Ya, Angga dan Windu ya. Materi minggu lalu ada kerajaan Sriwijaya dan Mataram. Masih ingat apa sih kerajaan itu minggu lalu? Hal yang kita pelajari? Ya, itu ya. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita bahas kerajaan Sriwijaya dan Mataram, bahwa salah satunya yang disampaikan Windu tadi benar ya. Jadi bahwa kerajaan Sriwijaya itu merupakan salah satu kerajaan besar sebagai pusat agama Buddha di Indonesia pada saat itu ya.
Baik, untuk pelajaran hari ini nanti Bapak coba tampilkan sebuah PowerPoint ya. Karena tugas kan sudah Bapak berikan di Google Classroom ya pada minggu kemarin, pada hari kemarin. Ya, sudah dilihat tugasnya ya. Nah, tugasnya sudah dilihat, cuman di sini Bapak akan memberikan penguatan lagi di materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kompetensi dasar kita. Jadi ada yang pertama itu 3.1, menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Selanjutnya di kode keterampilannya 4.1 ada menyajikan hasil analisis tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan sosial, ekonomi, dan budaya serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia ya, baik dalam bentuk tulisan ataupun media yang lain. Terus ini ada indikator pencapaiannya untuk materi kita hari ini ya. Yang pertama ada memahami penjelasan guru mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia. Selanjutnya mengeksplorasi informasi, jadi nanti kalian boleh browsing ya atau nyari sumber lain terkait materi. Selanjutnya ada mengidentifikasi data dari berbagai sumber terkait kerajaan Hindu-Buddha ya. Yang keempat ada menganalisis dan menarik kesimpulan dari data-data yang kalian dapatkan nanti. Nah, metode belajar kita pada hari ini itu adalah discovery learning. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di classroom melalui LKPD ya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi kelompok ya. Kelompok sudah Bapak bagikan kemarin. Jadi nanti hari ini kita langsung ke presentasi ya. Ini peta konsepnya. Jadi kita nanti di Kerajaan Kediri dan Singosari ini. Ya, ini sekilas Kerajaan Kediri. Ini ada gambar Raja Jayabaya dan peta Kerajaan Kediri. Nah, nanti ada video di sini, jadi kalian di ini ada raja-raja yang memerintah ya. Dari kesimpulan tadi, video tadi, Kerajaan Kediri itu diperintah oleh Sri Jayawarsa sampai dengan ya. Kita ke Singosari sebelum kita mulai diskusi. Ini gambaran Kerajaan Singosari. Ya, Kerajaan Singosari. Ini juga ada video tentang Kerajaan Sri, nanti kalian simak ya.
raja-raja yang memerintah ya dari kerajaan Singosari. Ken Arok raja pertama sampai Kertanegara ini raja yang paling besar, yang tetapi sekaligus penutup dari udah jelas tadi ya videonya ya. Oke, kalau sudah jelas ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mau mulai presentasi? Kerajaan kebanyakan itu melakukan ekspedisi Pamalayu, Pak. Kenapa, Pak? Nah, jadi ini Windu tanya ya, kenapa kerajaan Singosari ini melakukan ekspedisi Pamalayu? Ayo, ada yang bisa jawab nggak sebelum Bapak jawab? Di Septiadi mau jawab nggak? Nah, baik ya, Bapak jawab. Jadi untuk ekspedisi Pamalayu itu adalah sebuah ekspedisi yang dilakukan oleh kerajaan Singosari ya, dengan tujuan mencari dukungan dari kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Pulau Sumatera ya. Gunanya untuk apa? Untuk membendung kerajaan Cina, dinasti Mongol itu ya. Ketika Mongol itu mau menyerang Singosari, jadi Singosari ini Kertajaya siap-siap dulu nyari bantuan dari negara-negara Melayu yang ada di Sumatera. Itu ya Windu ya, jelas? Oke. Selanjutnya kita langsung mulai presentasi ya. Siap? Oke, silahkan dimulai dari kerajaan mana dulu? Kediri dulu. Kita mulai dari Kediri dulu, silahkan. Ayo, moderatornya siapa kemarin yang disiapkan? Saya ini sebagai moderator dari kerajaan Mani. Dari kelompok saya yang akan menjelaskan tentang apapun itu yang berkaitan dengan kerajaan Kediri, seperti sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, kebudayaan, itu akan disampaikan oleh saudari Anti dan Mayang. Jadi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan kerajaan Kediri. Pada masa itu, ibu kota Panjalu telah dipindahkan dari Jaha ke Kediri, sehingga kerajaan ini lebih dikenal dengan nama kerajaan Kediri. Pangkat dan harta bendanya, tapi berdasarkan moral dan tingkah lakunya. Jadi itu tentang sistem pemerintahan dan sosial kerajaan Kediri. Ini akan disampaikan oleh teman saya, Mayang. Oke, terima kasih dari Intan ya. Selanjutnya Mayang. Oke, saya di sini akan mengangkat materi dari teman saya. Sistem ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi diceritakan bahwa perekonomian Kediri bersumber atas kerajaan Kediri, bahkan tertulis dalam berbagai kitab yang berasal dari Cina. Pengaruhnya pada kehidupan masyarakat, kitab Ramalan Jabaya yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia khususnya Jawa. Oke, terima kasih. Itu yang disampaikan dari ya, Anti sama Mayang tadi ya untuk kerajaan Kediri. Selanjutnya kerajaan Singosari. Baik, teman-teman sebelumnya, saya sebagai moderator dari kelompok Singosari akan mempresentasikan hasil tentang kerajaan Singosari. Untuk tujuannya akan dijelaskan oleh saudara Arya.
Singasari dari sistem pemerintahan. Dalam kitab Pararaton menyebutkan Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singasari yang digantikan oleh Anusapati. Anusapati diganti oleh Sokjaya yang diperlukan oleh Pranawuni alias Wisnuwardana. Terakhir adalah Kertanegara yang Bagian Dewi, Ratna Paramita, lambang seni kesuburan dan patung Kertanegara sebagai Amoksamata. Cukup ini saja Pak, semuanya kembali ke... Terima kasih. Sekian presentasi dari Bapak kami. Apabila ada yang kurang jelas, Oke, alhamdulillah ya sudah 2 presentasi yang disampaikan oleh kelompok Kediri dan Singosari. Tadi pertama Kediri oleh Anti dan Mayang, selanjutnya Singosari oleh Pak Tony Arya. Jadi anak-anakku sekalian, jadi untuk penyemangat kita hari ini, mari kita beri aplaus bersama-sama untuk teman-teman kita yang sudah melakukan presentasi. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita langsung ke diskusi ya. Untuk saling bertanya dan menanggapi, silahkan masing-masing moderator untuk dimulai. Dari Kediri ada Windu dan dari Singosari ada Sela. Silahkan dipandu moderator. Oke, kita sekarang masuk ke forum diskusi untuk mendiskusikan apa saja yang sudah kita presentasikan tadi. Dari yang kita presentasikan tadi jelas timbul pertanyaan yang mungkin dari kelompok Singosari ada yang kurang memahami tentang apa itu yang yang kami presentasikan tentang Kerajaan Kediri. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya dari kelompok Singosari. saya ingin bertanya, apa hubungan Kerajaan Kediri dengan Kerajaan Mataram kuno? Ya, itu dari Vidya ya. Apa hubungan Kerajaan Kediri dengan Mataram kuno? Silahkan langsung ditanggapi dari Kediri. Kalau udah ada yang siap menjawab, Aku Pak Angga Pak. silahkan Angga tanggapi. Jadi dari Kerajaan Singosari ada pertanyaan apa hubungan Kerajaan Kediri dengan Kerajaan Mataram kuno. Jadi pada abad ke-10 Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur karena faktor alam oleh Empu Sindo. Di Jawa Timur kerajaan ini bernama Medang Kamulan. Kerajaan ini berkembang pesat pada masa pemerintahan Erlangga. Sebelum mengundurkan diri sebagai raja, Erlangga membagi 2 kerajaannya pada 2 putranya, Kerajaan Jenggala kepada anak Selir dan Kerajaan Panjalu Kediri kepada Sri Samarawijaya atau putra mahkota, untuk menghindari pertumpahan darah karena perbuatan tahta. Jadi Kediri merupakan kelanjutan dari Mataram karena Raja Kediri merupakan keturunan Raja Mataram kuno. Jadi itu jawaban dari apa hubungan Kerajaan Kediri dengan Kerajaan Mataram kuno. Oke, bagus ya jawabannya dari si Angga. Selanjutnya silakan dari Kediri tanya ke Singosari. Karena tadi sudah 1 pertanyaan, sekarang giliran kami. Saya ingin bertanya
bertanya tentang adakah hubungan kerajaan Singasari dengan mitos Kris Empu Gandring yang beredar di masyarakat? Ayo, pertanyaannya bagus itu. Silakan dijawab Singosari, Kerajaan Singosari. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok ketiga. Pertanyaannya, adakah hubungan kerajaan Singosari dengan mitos keris Empu Gandring yang beredar di masyarakat? Jawabannya ada. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa keris Empu Gandring merupakan keris yang digunakan oleh King Arok untuk membunuh Tunggul Amsyuk. Keris tersebut sangat melegenda karena digunakan sebagai alat untuk membunuh para raja kerajaan Singosari termasuk King Arok. Sendiri terbunuh oleh keris tersebut. Jadi keris tersebut dikatakan sebagai keris kutukan. Sekian dan diterima. Kris. Jadi yang dinamakan apa itu tadi? Kris Empu Gandring itu keris yang saran sekaligus tuannya ya Mbak ya. Ya. Oke gitu kan. Oke. Jawabannya sangat tepat ya. Oke, bagus ya. Terus dilanjutkan. Ayo, ada yang mau tanya lagi, silahkan. Dari kelompok Singosari. Saya pernah melihat video di YouTube bahwa Presiden Indonesia itu takut datang ke kota Kediri. Apa benar demikian? Jika benar, apa penyebabnya? Sekian, terima kasih. Iya, saya dari kelompok diri izin menjawab. Melihat mitos yang dipercaya masyarakat tersebut belum tentu mengandung kebenaran. Sebab selama ini kita belum menemukan catatan sejarah atau kitab yang membenarkan Kediri sebagai kota kutukan bagi penguasa. Salah satu literatur yang dipercaya memuat tentang kutukan tersebut adalah Babad Khodiri, sebuah manuskrip kuno yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Kediri, karangan Mas Ngabei Purbawijaya. Selain itu juga dalam kitab Kalingga Dharma Sastra disebutkan bahwa salah satunya adalah akibat kutukan Kartikeya Singha suami Ratu Sima, yang juga penguasa kerajaan Kalingga, Pramataram Hindu abad ke-6, Cikeling Kepung Kabupaten Kediri. Kutukannya cukup jelas, siapa kepala negara yang tidak suci benar masuk wilayah kota Kediri, maka dia akan jatuh. Melihat dua pernyataan tersebut, kebenaran tentang kutukan kota Kediri belum dapat dikatakan sebagai fakta. Tetapi ini semua hanya sebuah kepercayaan tradisional lokal yang perlu kita hargai. Oke, bagus jawaban dari Anti ya. Terima kasih untuk jawabannya. Silakan dilanjutkan, ada lagi diskusinya. Tanya, yaitu jelaskan maksud dari agama Siwa pada kerajaan Singosari. Ayo kelompok Singosari, siapa yang mau jawab pertanyaan dari Angga? Ya Pak, Ayo, Di. jawab pertanyaan dari Angga. Oke, maksud dari agama Siwa Buddha pada kerajaan Singosari. Pada masa kerajaan Singosari itu terjadi transformasi agama atau penggabungan agama antara agama Hindu atau Siwa dengan agama Buddha, dan sehingga disebutlah Siwa Buddha. Itu Pak, pendapat saya Pak. Namanya lagi. Oke, bagus ya dari Adi. Gimana Angga tuh jawaban dari temanmu tuh? Ya, jadi Siwa Buddha itu gabungan dari dua kerajaan Hindu dan Buddha ya. Itu maksudnya. Iya Pak, Pak. Ya, garis besarnya itu alkulturasi agama ya. Ada lagi?
Silakan. Memiliki banyak peninggalan berupa sastra jika dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena pada zaman kerajaan Kediri berkembang tentang apa itu yang dinamakan sastra sangat maju dan mendapat perhatian dari raja, sehingga banyak pujangga ataupun anak-anak muda yang membuat karya sastra tersendiri. Meskipun banyak juga karya sastra tersebut yang sengaja dibuat sebagai perintah dari raja yang berkuasa pada saat itu. Begitu Mbak Sela. Oke, ada lagi? Silakan, mungkin 1 atau 2 lagi pertanyaan. Izin bertanya untuk kerajaan Singosari. Mengapa tentara Mongol atau Cina bisa kelak dengan tentara Singosari? Padahal kita tahu kerajaan Mongol pada saat itu merupakan kerajaan yang sangat besar. Bahkan diriwayatkan menguasai hampir seluruh dataran Asia. Mengapa? Tentara Singosari. Dan kita tahu kerajaan Mongol pada saat itu merupakan kerajaan yang sangat besar, bahkan diriwayatkan menguasai hampir seluruh dataran Asia. Karena tentara Mongol tersebut dikalahkan dalam keadaan berperang. Setelah Mongol datang ke Jawa, kerajaan Singosari telah runtuh dikalahkan daya kantong dari kerajaan Kediri yang memanfaatkan situasi kerajaan Singosari yang ditinggal sebagian besar tentaranya yang melakukan ekspedisi Pamalayu. Selanjutnya, tentara Mongol tersebut dimanfaatkan untuk budaya menantu serta negara untuk melakukan penyerangan terhadap Jawa yang disebutkan Raden Wijaya sebagai dalam peperangan tersebut dimenangkan oleh tentara Mongol yang dibantu oleh Raden Wijaya. Ketika merayakan kemenangan ini, tentara Mongol yang sedang dibunuh oleh pasukan Raden Wijaya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Oke, terima kasih jawaban dari Surya tadi. Ada lagi nggak? Jepri, mau tanya nggak, Jep? Ayo, Jepri mau tanya nggak, Jepri? Nah, ada suaranya tuh, masuk. Biar nggak diem aja. Ya Pak, Yang, saya pernah membaca bahwa Majapahit merupakan penerus dari Singosari. Coba jelaskan. Pertanyaan dari Chelsea tadi, jawabannya ya bahwa Majapahit merupakan penerus kerajaan Singosari. Hal ini karena pendiri Majapahit yaitu Raden Wijaya merupakan satu dari Kertanegara yang merupakan raja terakhir kerajaan Singosari. Apa jawabannya bisa diterima? Bisa diterima. ya, itu ya jawabannya Jepri ya. Jadi Singosari itu benar penerus dari Majapahit, penerus dari Singosari. Ini Arya mana ini Arya? Kok yang di kamera cuman genteng aja nih? Pak Tony Arya. Iya, biar kelihatan mukanya, ini kan kita lagi tatap maya, jadi harus terlihat. Ya. Masih ada pertanyaan lagi atau tidak? Mungkin sudah Pak. Mungkin dari kelompok Singasari ada yang ingin ditanyakan lagi. Kelompok Singosari ingin bertanya ya kepada kelompok ini. Ya, Silakan. silakan. Mas, sastra yang paling terkenal adalah Jaga Jayabaya. Apa isinya dan mengapa sangat dipercaya masyarakat Jawa? Sekian, terima kasih. Siapa yang mau jawab? Windu. Mungkin dari pertanyaan Mbak Amanda tadi, untuk
Untuk Mas Aldi silakan menjawab pertanyaan dari Mbak Amanda. Mungkin saya sendiri yang akan menjawab. Ayo Mas Windu silahkan. Jangka Jayabaya atau yang bisa disebut juga adalah Serat Jayabaya adalah sebuah kitab yang berisi tentang ramalan yang ditulis oleh Raja Jayabaya. Kita tahu tentang apa itu Jayabaya itu bagian besar dari apa yang diramalkannya itu terwujud tentang apapun, misalnya tentang Pulau Jawa atau Nusantara pada umumnya. Ramalan tersebut berisi tentang hal-hal yang akan terjadi di Pulau Jawa, tentang peristiwa yang baik ataupun yang buruk. Salah satu ramalan beliau yang sudah terjadi yaitu tentang kedatangan penduduk Jepang di Indonesia sebagai negara penjajah. Selain itu, yang sampai saat ini ditunggu oleh masyarakat Jawa adalah tentang adanya sosok ratu adil yang akan membawa negara Indonesia menjadi negara yang adil, maju, dan sejahtera. Jadi gitu, Jangka Jayabaya itu adalah suatu kitab ramalan yang orang-orang Jawa percaya bahwa ramalan yang berada di kitab Jayabaya tersebut pasti akan terkabul di suatu saat. Begitu Mbak Amanda. Ya, terima kasih. Oke, itu jawaban Windu ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik anak-anakku sekalian, karena diskusi hari ini kita anggap selesai. Jadi silahkan dan kita sama-sama aplaus untuk kalian semua. Ya. Baik, alhamdulillah diskusi hari ini telah selesai. Jadi untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, mari bersama-sama kita menyimpulkan ya apa saja sih yang dapat kita peroleh dari dua materi kerajaan ini. Ya, kita simpulkan dulu. Siapa yang akan menyimpulkan dari materi kerajaan Singosari? Coba simpulkan. Amanda silahkan. Tentang materi kerajaan Singosari. Jadi kerajaan Singosari ada berontakan Jaya Katuang keturunan Giri bersama dengan kematiannya berasal riwayat Singosari. Sekian Pak. Oke, terima kasih kesimpulan dari Manda tentang kerajaan Singosari ya. Untuk kesimpulan kerajaan Kediri apa? Kesimpulannya? Jadi kesimpulan dari kerajaan Kediri adalah dari Ken Arok. Mungkin itu Pak kesimpulan dari kerajaan Kediri. Oke, kerajaan ini adalah dua kerajaan besar yang ada di Pulau Jawa. Ya, jadi itu kesimpulan materi kita pada hari ini, dua kerajaan besar, Singosari dan Mataram. Selanjutnya apa sih yang kita dapatkan dari dua kerajaan ini, refleksi untuk kehidupan kita sehari-hari apa? Ada yang bisa jawab? Refleksi dari materi kerajaan Kediri. Ayo Intan, silakan. Pelajaran bahwa sehebat apapun kita dalam memiliki Oke, bagus sekali ya refleksi dari Intan. Jadi sehebat apapun kita memiliki kemampuan, kekayaan dan semuanya itu tetap apa yang didapatkan? saya Pak. Ayo Vidya. Dari kerajaan Singosari, saya dapat pelajaran bahwa balas dendam hanya akan melahirkan balas dendam berikutnya. Jika kita tidak mampu Baiklah. Jadi alhamdulillah ya. Kesimpulan sudah disampaikan, refleksi juga sudah disampaikan. Bapak ingatkan sebelum kita tutup pertemuan hari ini di Google Classroom ya, kembali sudah Bapak siapkan LKPD. Maaf, bukan LKPD, evaluasi ya. Jadi sudah Bapak siapkan lembar evaluasi
nanti silahkan kalian kerjakan ya. Batasnya sama seperti minggu-minggu kemarin, jam 5 sore nanti kalian kumpulkan dan upload di Google Classroom. Siap ya? Oke. Jadi pesan Bapak terakhir, karena ini masih masa pandemi, kalau kalian tidak ada kepentingan yang mendesak ya di rumah saja, tetap jaga jarak, tetap pakai masker kalau keluar rumah ya. Kalau keluar rumah pakai masker dan selalu cuci tangan setelah melakukan aktivitas di luar ruangan. Tuh ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silahkan. Pelajaran kita sudah mencapai akhir. Jangan lupa baca doa setelah mempelajarinya agar apa yang kita pelajari tadi meresap dan menjadi ilmu yang berguna bagi kita. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih telah mengunjungi doa. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup ya. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan minggu depan. Itu masih ada materi Kerajaan Majapahit yang Pajajaran ya. Untuk materi minggu depan kita nanti Bapak kabari lagi di WhatsApp grup ya untuk pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan hari ini terima kasih semuanya. Tetap ingat pesan pemerintah, silahkan boleh live ya semua. Silahkan, dadah. Secara daring